Yang saya hormati Romo Gandhi, kemudian Pak Hermawan, Teh Yuli, dan semua rekan-rekan di gereja Bunda Maria Pembantu Abadi yang hadir malam ini. Selamat malam. Ya, mudah-mudahan saya dapat sedikit memberikan informasi dan pengetahuan tentang perkembangan COVID di Subang beserta apa yang namanya PPKM serta vaksinasi. Ya, mudah-mudahan dapat disebarkan kepada orang yang lain yang mungkin tidak hadir malam ini, ya. Nah, kalau kita lihat dulu kan yang namanya kuman ini banyak sekali. Salah satu yang sedang ini yang namanya virus ini tergolong namanya coronavirus. Coronavirus ini sebenarnya sudah ada dari dulu. Keluarganya ada 7 yang sudah terdeteksi sampai hari ini. Kalau yang 4 sering menyebabkan gangguan saluran pernapasan seperti batuk pilek biasa, tapi tidak pernah menyebabkan wabah. Yang menyebabkan wabah ada 3 dari 7 itu. Nanti kita lihat. Ini ya, yang pertama ini kan terjadi di Wuhan. Nah, kita dulu kenal dari 7 keluarga corona itu. Yang pertama namanya SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Ya, gejala infeksi saluran pernapasan yang akut dan berat. Severe itu berat. SARS ini tahun 2002 ya menyerang beberapa negara termasuk di Indonesia ada kasusnya. Angka kematian SARS ini kira-kira 10%. Kira-kira kalau 10 orang 1 mati. Ya. Kemudian 10 tahun kemudian muncul yang namanya MERS-CoV virus, Middle East Respiratory Syndrome. Dengan kata Middle East ini banyak terjadi di Timur Tengah, Saudi dan sekitarnya. Ini angka kematian yang paling tinggi, 35%. Dari 3 yang kena 1 mati. Bagaimana dengan COVID-19 2019? Ini keluarga corona yang baru dan kira-kira kalau kena yang meninggal antara 3 sampai 5%. Sebenarnya dari segi fatality rate, angka kematian paling rendah COVID-19 di antara 3 keluarga corona yang sudah pernah membuat wabah. Tapi yang luar biasanya ini adalah human to human. Kalau ini dari kucing luwak ke manusia, antar manusia itu sedikit sekali. Ini juga banyaknya ke manusia. Ya, kita bisa hindari binatangnya. Ada antar manusia potensinya sedikit. Tapi kalau COVID-19 antar manusia dan luar biasa cepatnya. Kelebihannya itu sampai seluruh dunia panik, ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih cepatnya menyebar, ya. Kalau kita misalnya berbicara seperti saya ini kira-kira 350.000 partikel yang keluar. Mau itu virus, mau itu hanya cairan saja, mau ada bakterinya, 350.000. Bagaimana kalau orangnya batuk? Batuk itu lebih banyak lagi, sekitar 450.000 partikel ini. Ya, bagaimana kalau bersin? Kalau bersin itu 1 juta partikel. Ya, jadi makanya kalau dulu orang bersin kan tidak ada yang kaget, paling suaranya aja. Kalau yang rada lucu orang ketawa, ya, kalau bersin itu. Kalau sekarang begitu ada yang bersin orang bisa lari pontang-panting, apalagi di ruangan sempit, ya. Karena ini
Nah, di sini ada yang namanya droplet. Droplet itu ukurannya besar. Di atas 40 nano namanya droplet. Di bawah 20 namanya aerosol. Jadi ada yang bilang dulu, yang benar mana sih, aerosol atau droplet? Ya dua-duanya benar, orang bercampur di sini. Kalau droplet itu jarak jangkaunya sedikit. Makanya orang bilang kurang dari 2 meter, kurang dari 1,5 meter aman, karena droplet jatuh cepat. Kalau yang ukuran aerosol yang ini, dia bisa kemana-mana, jangkauannya bisa sampai mungkin di atas 2 meter. Jadi dua-duanya benar ya. Nah, sebenarnya dia stabil di kira-kira antara 22 sampai 25 ya. Makanya kalau orang pertemuan, ruang-ruang perawatan biasanya sih tidak pakai AC. Ya, karena virus itu tidak betah di atas 27. 27 dia mati ya. Kemudian kalau desinfeksi, bahannya apa? Ada dua saja sih. Pertama klorin untuk benda mati. Kalau manusia wajib alkohol. Kalau kita masuk kepada kamar desinfeksi, kalau dia pakai klorin jangan mau masuk di situ. Karena yang asma bisa memicu asma. Yang kedua, yang rentan dengan klorin itu isinya kan Baiklin. Baiklin itu klorin. Bayangkan Baiklin taruh di kulit kan nggak cocok banget ya. Nah, kalau gejala saya lihat ini ya, saluran pernapasan tentunya pilek, batuk, sakit tenggorokan. Kalau agak ke bawah dikit, batuknya berdahak, kadang-kadang sesak napas. Ya, sampai di sini tenggorokan bagian atas. Kalau sudah trakea, kerongkongan sampai ke sini, ini yang bagian bawahnya. Pneumonia ini jadi seperti ini, radang paru-paru, penuh dengan lendir ya. Nah, gejala ada demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, lesu. Ya, inkubasinya kira-kira 14 hari ya. Nah, kalau pencegahan saya lewat dulu. Nah, saya ingin bagaimana sih menjelaskan kenapa kita harus menjaga jarak. Ya, ini ilustrasi yang paling mudah dipahami. Pentingnya kita menjaga jarak seperti yang distancing di gereja atau di angkutan umum atau di tempat yang lain ya. Seperti ini. Ada 4 orang, sebutlah mereka ini A, B, C, D. A ini adalah pembawa kuman, orang yang positif ya. Orang yang positif ini kan mudah dilacak, begitu dites ketemu A, ketahuan oh si A ini positif, karantina ya. Tapi bagaimana kalau pembawa kuman ini tidak diketahui ya. Misalnya A ini sudah dites positif, tapi dia masih bandel, dia tidak mau isolasi mandiri. Ada rencana A akan pergi bertemu dengan C ya. A ini kan bisa pergi itu dia lewat, kalau mau pakai mobil sendiri mungkin dia singgah di rest area. Kalau dia naik pesawat di luar kota mungkin akan ada di bandara. Dia makan di restoran atau singgah dulu beribadah, misalnya teman-teman yang muslim dia sholat dulu di masjid. Nah, ini bertemu dengan orang-orang yang disebut B, tidak saling mengenal ya. Mereka bertemu bisa di sini, restoran, pasar, supermarket, toilet umum dan lain-lain. Yang paling kita khawatir adalah toilet umum, karena hasil penelitian konsentrasi virus yang paling banyak ada di rumah sakit, ada di puskesmas ya. Yang kedua di mana? Kedua adalah toilet umum, karena di toilet umum itu orang mengeluarkan semua dari hidung, dari mulut, sengaja tidak mau ini dibatuk-batukin juga ya.
orang bisa batuk sekencang-kencangnya dalam toilet. Aturannya, kalau ada yang pakai toilet umum harus 30 menit dulu, baru kita masuk. Tapi kalau toilet umum ya tidak masuk-masuk, disalip orang terus. Ya, iya. Karena diharapkan dropletnya itu turun dulu. Kalau kita langsung masuk ya kita hirup apa yang dikeluarkan itu. Ya. Nah, A yang positif ini akan bertemu C di suatu tempat. Nah, dia berpapasan dengan B sepanjang perjalanan. A ini begitu tiba dengan C, C ini bisa statusnya keluarganya dia, teman, tetangga, bisa juga dengan supir kendaraan pribadi, kasir di mana dia singgah di toko, ini bisa bertemu. Tapi begitu A ketahuan, C ini gampang dilacak. Misalnya A positif, ditanyakan sama dia, "Bapak kemarin kemana?" "Saya ke tempatnya itu." Nah, si itu yang akan di tracing. Jadi berapapun C akan mudah diketahui. Namanya kontak erat. Tapi yang B, yang ketemu di jalan tadi, ketemu di stasiun, ketemu di pasar, di rest area, kita tidak tahu siapa dia. Dan dia tidak tahu siapa itu A. Ya, B ini nggak tahu apa A itu siapa. Nah, C ini begitu diperiksa dan dia positif, dia kan dikarantina juga. Ya. Nah, D itu tidak pernah pergi kemana-mana, alias dia di rumah saja. Dulu kan kita PSBB tidak boleh kemana-mana, di rumah saja. Bagaimana kalau kita melanggar? Ya, D ini misalnya D keluar. Begitu D keluar rumah, dia akan bertemu dengan B yang sudah tidak sengaja tertular dari A tadi. Sehingga D ini kalau makin banyak D yang keluar rumah, dia akan bermutasi dari orang yang clear D tadi di rumah menjadi B. Bisa dipahami nggak? Yang tadi hanya di rumah saja, dia bertemu di luar dengan orang-orang yang sebenarnya sudah tertular, yang statusnya B. Sehingga makin banyak D keluar, akan bermutasi menjadi B yang baru. Ya, B yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini akan saling menularkan terus karena tidak saling mengetahui. Kalau dia tanpa gejala, ya. Nah, sehingga kenapa kira harus di rumah saja? Supaya yang namanya D tidak menjadi B. Kuncinya itu. Nah, si B yang tadi tidak bergejala, tiba-tiba dia panas, dia batuk, dia sakit. Begitu ditanya kadang-kadang, "Bu, Bapak kemana kemarin? Ketemu dengan siapa?" "Nggak tahu, saya nggak pernah kemana-mana. Saya nggak pernah ketemu orang yang positif, padahal dia ketemu dengan A yang dia tidak kenal tadi." Ya. Nah, sehingga pentingnya menjaga jarak itu seperti ini. Seandainya batang korek ini saya tarik ke atas, ini habis, ini jadi hitam. Tapi dengan memisahkan, tarik satu aja, putus ini sampai di sini, ini selamat. Itulah pentingnya kita menjaga jarak. Kalau tidak perlu jangan keluar rumah, supaya kita tidak bertemu dengan yang kelompok B yang tidak ketahuan bahwa mereka itu positif semua sebenarnya. Nah, itulah. Nah, bagaimana dengan perkembangan COVID di Subang? Sampai hari ini kami sudah melakukan testing kira-kira hampir 20.000. Ya, rapid antigen ini hampir 3.000. Hasilnya ada 2.609 orang yang positif sampai keadaan kemarin. Ini siapa saja? Wah, mulai dari pegawai kantor pos, ASN, pegawai Pertamina, pertokoan,
orang-orang di pasar, anggota dewan, sampai kepada pejabat dan kelompok-kelompok masyarakat, perusahaan sudah kami swab. Hasilnya 2.609 yang positif, ya. Kita lihat nih, pada saat sebelum PSBB sedikit ya, PSBB ini rata turun, ya. Tapi begitu AKB, adaptasi kebiasaan yang baru, PPKM, ya, pembatasan kegiatan masyarakat, ini muncullah menara-menara yang tinggi. Artinya apa? Yang namanya AKB dan PPKM, ya, jalan terus tapi kasus tambah tinggi. Artinya tidak terlalu efektif, ya. Ini kita lihat semua. Nah, kecamatan mana paling banyak? Ternyata yang paling banyak adalah Subang, 500 lebih pasien, ya. Yang kedua Ciasem, Pagaden, Kalijati, Patok Besi, Cipendei, Cibogo, Pusaka Negara, Cijambe. Ini sama Pagaden Barat, ini 10 besar. Pamanukan ada di mana? Ya kira-kira di tengah-tengah lah, ya. Pamanukan dengan 48 kasus, ya. Pamanukan ini sudah 48, ya. Tapi kira-kira cuma 10% dari Kecamatan Subang yang di atas 500. Padahal ramenya mah tidak beda jauh, ya. Nah, yang meninggal sampai kemarin itu ada 75 orang. Subang ini ada 20 yang meninggal. Pamanukan ada 4 orang yang meninggal, ya. Ciasem ada 5. Kemarin banyak yang simpang siur, yang BTN itu katanya kan tidak positif. Ya, saya sampaikan walaupun ini sifatnya off the record, yang BTN itu ya positif, ya. Yang dulu dibilang tidak positif, ya. Hampir semua kecamatan sudah ada kasus, tidak ada yang bersih. Ini per desanya, saya lewat saja. Nah, berapa tenaga kesehatan yang sudah kena? Ya kira-kira 136 orang. Dokter yang kena sudah 15, bidan 12, perawat 100, analis laboratorium 3, apoteker dan lain-lain. Kita ini sudah 136. Kira-kira ada di 15 puskesmas. Ciasem ini pernah kena dengan 35 kasus. Satu puskesmas 35 kasus, ya. Pamanukan baru 1 orang, ya. Kalau di rumah sakit gimana? Ada 4 orang, ya. 46, ya. Jadi ada dokter juga 6. Kemudian perawatnya ada 40-an. 1 orang bidan meninggal, usia kira-kira 35 tahun, ya. Nah, ini indikator bagaimana menentukan zona, apakah dia hijau, kuning, oranye atau merah. Jadi zona itu cuma 4, tidak ada zona hitam, ya. Ini ada kira-kira 15 indikator. Epidemiologi 10, surveillance-nya 2, dan pelayanan kesehatan 3 indikator. Jadi tidak mudah menentukan zonasi. Zonasi itu tidak hanya berpatokan pada jumlah kasusnya, tapi sampai ke yang lain-lain. Daya tampung rumah sakitnya seperti apa, berapa yang sembuh, dari desanya kira-kira ada satgas atau tidak, ada dana atau tidak yang disiapkan untuk pelayanan, macam-macam, ya. Nah, ini rinciannya. Penurunan jumlah kasus, angka suspek, angka meninggal, semuanya dihitung. Jadi kira-kira ada total 15 indikator, ya, semuanya. Nah, analisa epidemiologi kita kan dari WHO itu mentargetkan setiap kabupaten
melakukan pemeriksaan minimal 1% dari jumlah penduduk. Kalau Subang dengan 1,56 juta penduduk, kami sudah swabkan kira-kira hampir 20.000. Kewajiban kita kira-kira hanya 15.600. Jadi sebenarnya sudah melampaui kira-kira 127% dari target. Angka positifnya kita tinggi, ya. Harusnya kalau sekian yang dites maksimal 5% yang positif. Subang ini di atas angka psikologis 5%. Kita 13,3. Jadi angka positif di Subang itu cukup tinggi, ya. Angka kesembuhan kita tinggi juga. Ada 72,98% yang sembuh. Angka kematian kita ini cukup rendah. Batas psikologisnya sampai 5%. Kita ini ada di 2,87%, ya. Strateginya tetap 3T dengan 1V atau pemberian vaksin, ya. Testing, tracking atau tracing. Kita lihat ya. Kalau testing kan ini sudah 127%. Sasarannya ini nih, pasien-pasien ini orang-orang di sektor pelayanan publik, industri, pasar-pasar, pusat perbelanjaan, destinasi wisata, kami sudah sisir semuanya, ya. Kalau kontak erat ada lagi nih, misalnya ada keluarga yang positif sekarang. Kalau hari ini positif, jangan dulu buru-buru mau di testing, jangan dulu buru-buru mau di tracing anggota keluarganya. Jangan ikut-ikutan kayak pejabat. Kadang-kadang begitu terima hasil sore ini, malam itu saya ditelepon, dok, malam ini juga keluarga saya diperiksa. Betul nggak kayak gitu? Virus itu begitu mendekati orang, masuk ke dalam tubuh orang, kira-kira yang bagus 4-5 hari. Jadi kalau segera di testing, secepat-cepatnya akan dapat hasil negatif palsu. Artinya dia dites hari ini bisa negatif. Coba dites 3 hari, 4 hari kemudian positif itu. Jadi tidak usah buru-buru. Santai aja, isolasi mandiri dulu, 4-5 hari baru kita tes. Seperti itu ya. Jadi sampaikan ke orang-orang, jangan panik. Malam ini juga harus ke mana cari lab. Jangan dulu, tenang saja, isolasi aja dulu, ya. Penanganannya jelas. Kalau yang bergejala, gejala sedang sampai berat, masuk rumah sakit. Kalau bergejala ringan atau tanpa gejala, boleh isolasi mandiri. Syaratnya cuma 2. Pertama, terpisah dari keluarga, termasuk toilet. Yang kedua, disiplin. Ngomongnya misalnya punya kamar terpisah, tapi begitu makan, tibang saya ini tidak ada rasa sakit, buka masker, ngobrol sama istri sama anak, percuma. Siang ada di kamar yang lain, begitu malam tidur bareng. Ya, inilah isolasi mandiri ini bukan tidak punya resiko. Inilah bibit-bibit munculnya yang namanya klaster keluarga. Yang namanya kalau tidak merasa sakit, begitu tidur masa apa jauh-jauh sama istri. Saya nggak yakin itu, ya. Nah, ini strategi kita. Nah, sekarang kita di materi yang terakhir adalah vaksin, ya. Saya sampaikan pengertian vaksin secara umum. Vaksin itu adalah bisa yang namanya antigen. Antigen yang dimasukkan. Antigen itu bisa dari kuman. Kuman ini bisa virus, bisa bakteri yang sudah mati, atau yang masih hidup tapi dilemahkan, atau hanya racunnya saja. Ya, seperti vaksin tetanus itu bukan kuman tetanus, racunnya saja yang kita
jadikan bahan vaksin. Nah, kuman-kuman ini, antigen ini disebut antigen, dibuat dilemahkan atau dimatikan, kemudian diproses menjadi vaksin. Tujuannya apa? Untuk merangsang terbentuknya antibodi, ya, antibodi terhadap zat yang dimasukin. Badan akan membuat yang namanya sel memori. Antibodi itu seperti tentara, seperti polisi. Antigen ini saya ibaratkan seperti misalnya penjahat. Penjahat ini datang ke satu daerah, dia membuat kekacauan. Antibodi itu adalah polisi datang untuk melawan penjahat itu. Artinya kalau baru pertama kejadian, respon polisi mungkin aja tergantung jaraknya. Kalau dekat mungkin paling cepat 10-15 menit baru tiba polisi. Kalau lama, jauh bisa lebih lama. Tapi kalau polisinya sudah berjaga di tempat, begitu ada kejadian kira-kira 10 detik sudah ada polisinya. Vaksin seperti itu. Kalau sudah dirangsang timbul anti-COVID, antibodinya, begitu masuk kuman COVID, dia sudah tahu COVID masuk, langsung diserang, tidak jadi berkembang. Tapi kalau menunggu antibodi, ya keburu parah dulu orang, karena antibodi akan muncul 1 minggu sampai 2 minggu setelah kuman masuk. Ya kuman sudah mengobrak-abrik, ya antibodi baru muncul. Nah kalau kita vaksin, artinya kita sudah merangsang timbulnya antibodi duluan. Polisinya sudah siap. Jadi begitu penjahat datang langsung dimakan, langsung diredam. Itu adalah tujuan pemberian vaksinasi. Mengapa harus vaksinasi? Virus ini bukan hanya COVID ya. Dari dulu virus ini sebenarnya belum banyak antivirus yang tepat. Masih banyak antivirus yang sifatnya general. Virus apapun dilawan dengan satu obat, misalnya acyclovir. Ya, mau sakit cacar, mau sakit rarawitan, itu kan beda-beda virusnya. Ada herpes, ya, ada varicella kalau cacar. Tapi dilawan dengan obat yang sama. Ya, yang kita punya sekarang kan cuma ya acyclovir dan lain-lain. Itu tidak spesifik. Artinya dia melawan secara umum, tidak bisa mematikan langsung. Bagaimana dengan vaksin? Vaksin ini adalah menggantikan obat. Ya, karena dia sifatnya spesifik. Kalau untuk COVID ya melawan COVID. Untuk cacar melawan cacar. Ya. Nah, target pemerintah dalam melakukan vaksinasi adalah kira-kira melakukan vaksinasi 70% dari sasaran. Ya, kita tidak bicara penduduk tapi sasaran saat ini. Kenapa tidak harus 100%? Logikanya seperti ini. Kalau penduduk ini tidak divaksinasi, yang putih ini yang tidak divaksin, ini ada pasien hanya 3 orang. Dalam waktu sekian lama, ini akan merah semuanya. Hanya dengan 3 ini bisa merah semua. Bagaimana kalau yang 3 yang merah ini pembawa kuman, tapi yang divaksin adalah kira-kira lebih banyak. Yang putih ini tetap bisa dilindungi. Tidak perlu 100%. Kenapa? Misalnya ini kan pembawa kuman. Begitu dia menularkan ke sini nih, ke sini, mati di sini. Misalnya saya membawa kuman, saya menularkan kepada Tania, ya. Tania sudah divaksinasi, ke sana Alin akan aman. Mati di sini kumannya, berhenti. Sehingga tidak perlu 100%,
untuk melindungi yang putih itu. Itu yang namanya herd immunity. 70 atau 80% masyarakat kena vaksin bisa melindungi 100%. Kira-kira kuman itu masuk dalam jebakan. Ya, misalnya saya sudah divaksin, dia datang ke saya, ya habis di sini. Dia tidak akan kemana-mana lagi. Ya, makin banyak disebar, makin cepat mati. Artinya orang yang tidak tervaksin akan terlindungi. Ya. Nah, saya lanjut. Nah, ini ya. Subang ini berapa yang akan divaksin? Kira-kira 783.000 orang. Ya, karena berusia di antara 18 sampai 59 tahun. Ya. Dari 783.000, bagaimana sih tahapannya? Nah, kita lihat dulu. Ini ada 14 kriteria orang tidak bisa divaksin. Nanti saya jelasin dulu lah ya, saya langkah dulu. Nah, saya pindah ke sini dulu. Di mana tempat vaksin? Untuk kita yang di Subang ini ada 46 tempat yang akan menjadi tempat vaksin, yaitu 40 puskesmas termasuk puskesmas Pamanukan. Yang kedua 4 rumah sakit, RSUD Subang, RSUD Pangkalan Udara Kalijati, PTPN, dan rumah sakit PMC. Ya. Kemudian ada 2 klinik yang milik Kodim dan milik Polres. Semuanya menggunakan sarana kesehatan pemerintah kecuali PMC yang swasta. Kalau PTPN ini kan BUMN juga, ya. Nah, bagaimana jadwal vaksin? Kemarin tanggal 29 Januari kita sudah melakukan vaksin untuk 10 orang pejabat Subang, Bupati, Dandim, Kapolres, Komandan Lanut, dan lain-lain, 10 orang. Kemudian bulan Februari ini 29 Januari ya, 29 Februari bulan Februari akan dilakukan vaksinasi khusus tenaga kesehatan. Jumlahnya kira-kira 3.100 orang. Kita sudah melakukan ini sekarang dosis yang kedua mulai hari tadi Sabtu. Ya. Februari tenaga kesehatan. Bulan Maret itu akan dilakukan vaksinasi pada pelayanan publik. Siapa pelayanan publik? TNI, Polri, ASN, kemudian orang-orang yang ada di pasar, orang-orang yang ada di pertokoan, yang di pabrik, sektor ekonomi akan dapat di bulan Maret sampai April. Kemudian masyarakat umum kira-kira di bulan Mei. Itulah jadwal kita. Nanti Bapak dan Ibu, Pak Hermawan, ya misalnya akan dapat notifikasi dari pusat. Tunggu saja. Akan dapat misalnya Pak Hermawan, Bapak akan mendapat vaksinasi tanggal sekian di puskesmas sekian, tergantung dari domisili. Jam sekian silakan datang, nanti kami tinggal melayani. Karena ini pakai PKR BPJS yang disentralisir di pusat, sehingga puskesmas itu hanya menunggu saja.
bukan kami yang memanggil, ya. Maret ini rame, ya, karena pelayanan publik di Maret sampai April. Setelah itu siap-siap masyarakat umum itu di kira-kira bulan Mei, ya. Vaksin belum ada dijual di mana-mana. Itu masih monopoli pemerintah. Kemarin banyak orang asing yang dari perusahaan ingin segera divaksin, dan kalau mau mereka bersiap bayar. Saya bilang tidak ada vaksin. Kalau vaksin itu dropping dari pemerintah, dan itu sudah menjadikan komitmen pemerintah bahwa itu siapapun yang tinggal di Indonesia akan berlaku apa yang menjadi program pemerintah, termasuk orang asing, ya. Saya kembali, kalau seandainya dapat panggilan, siapa saja sih yang tidak boleh divaksin? Karena begitu datang, itu akan melewati 4 meja. Meja 1 namanya registrasi. Nanti akan ditanya, misalnya datang Romo, saya dapat notifikasi. Nanti diverifikasi, oh betul, Romo sudah ada etiketnya, tiket elektroniknya, silakan menuju ke meja 2. Meja 2 itu isinya dokter. Itu akan dilakukan screening, ditanya dulu, ya. Pertama, pernah nggak menderita COVID? Kalau pernah menderita, dulu tidak boleh. Saya bilang dulu tidak boleh. Kira-kira 3 hari yang lalu kita Vicon. Sekarang yang pernah menderita COVID lebih dari 3 bulan boleh divaksin. Ya, kalau sudah pernah positif, dulu kan tidak boleh divaksin. Sekarang kalau sudah lebih dari 3 bulan, itu boleh divaksin, ya. Yang kedua, ibu hamil dan menyusui. Dulu menyusui tidak boleh, sekarang menyusui boleh, ya. Kalau hamil tetap belum boleh. Yang ketiga, menjalani terapi jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah. Misalnya orang yang leukemia, orang yang talasemia, orang yang penyakit lupus, itu nggak boleh, ya. Kemudian penderita penyakit jantung. Makanya saya, walaupun saya selalu berteriak orang mengikuti vaksinasi, saya sendiri sampai hari ini belum. Padahal tenaga kesehatan sudah. Karena belum dapat rekomendasi. Saya ingin banget divaksin, tapi belum dapat rekomendasi dari dokter jantungnya. Kalau misalnya iya, saya mau sih. Tidak, bagi saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ya, karena 3.000 lebih yang sudah divaksin, tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat. Ada 2 saja yang kami catat yang sedang. Memang sempat masuk rumah sakit, tapi itu karena memang punya penyakit penyerta yang dia tidak mengakui, disembunyikan. Ya, akhirnya menerima dampaknya, ya. Yang kelima, penyakit autoimun, lupus, ya. Ada vaskulitis nih, radang pembuluh darah, hati-hati. Penderita penyakit ginjal, penderita rematik autoimun. Kalau rematik karena tua, karena asam urat boleh, yang autoimun tidak boleh. Ada tesnya ini untuk kalau sudah pernah dinyatakan autoimun jangan. Kemudian penderita penyakit saluran pencernaan kronis, misalnya mahnya terus-terusan nggak pernah sembuh, BAB selalu hitam, ya, atau susah BAB, kira-kira 10 hari baru BAB, jangan dulu, ya. Ini ada kaitannya, ya. Penderita penyakit gondok, hipertiroid, gondoknya kecil tapi matanya melotot. Ada yang gondok besar itu yang namanya hipotiroid, besar tapi dia tidak merasa apa-apa. Justru yang kecil-kecil yang lebih bahaya.
Karena gondok itu ada yang beracun, ada yang tidak. Kalau yang beracun, yang matanya akan melotot itu nggak boleh nih, ya. Kemudian penderita penyakit kanker, kelainan darah, defisiensi imun, atau penerima transfusi darah. Biasanya kondisinya lemah, tidak boleh. Yang ke-11, penderita ISPA dalam 7 hari terakhir. Jangan-jangan batuk pileknya itu COVID, makanya belum boleh diberikan, ya. Yang ke-12, penderita diabetes mellitus, ada dikasih tanda bintang. Apakah semua penderita kencing manis nggak boleh? Jawabannya tidak selalu. Kalau diabetes yang terkontrol, tiap hari minum obat, sering periksa ke dokter, pada saat dilakukan tes tidak ada keluhan apa-apa, boleh dilakukan, ya. Ini sama dengan penderita hipertensi. Kalau penderita hipertensi berapa batasannya? Dulu 140, 3 hari yang lalu 180 masih bisa divaksin. Jadi asal di bawah 180, saat datang kan ditensi dulu, boleh divaksin, ya. Penderita HIV ini nggak boleh, ya. Nggak boleh itu yang sedang bergejala, panas terus, badannya kurus, sariawan, batuk tidak hilang-hilang, itu nggak boleh. Kalau orang HIV yang tidak bergejala, yang sehat, boleh divaksin. Ada tesnya ini. Kita lihat CD4-nya, kekebalan tubuhnya, kalau di atas 200 boleh divaksin. Kalau sudah drop di bawah 200 nggak boleh, ya. Nah, yang kejadian 2 orang ini yang saya sampaikan dari 3.100 yang kita vaksin, ada 2 orang kan gejala sedang tuh, punya dampak setelah diimunisasi. Mereka ini adalah penderita asma. Dulu sering asma, katanya sekarang udah tidak. Makanya tanya asma, dia bilang tidak. Asma ini basicnya adalah penyakit alergi, sehingga sangat mungkin alergi dengan suntikan apapun, apakah itu vaksin ataupun obat. Sehingga yang 2 itu ya masuk rumah sakit. Tapi ya puji syukur sudah bisa kembali ke rumah karena gejalanya tidak berat, ya. Jadi jangan terpengaruh dengan hoax yang ada, ya. Nah, ini penanganan kita selama ini melakukan testing. Ini upaya-upaya kita kalau razia itu tidak mengenakan denda yang bersifat finansial, tapi edukasi, ya. Seperti ini. Ya, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang jelas, sebelum vaksinasi begitu banyak hoax yang beredar tentang apakah vaksin itu aman atau tidak, haram atau tidak. Ternyata sudah ada jawabannya semua. Dari Majelis Ulama menyatakan vaksin COVID itu halal dan suci. Terus dari kenyataan para pejabat dari tingkat pusat, presiden, kemudian provinsi itu ada gubernur, sampai ke tingkat kabupaten ada bupati dan masing-masing pejabat setingkat bupati di kabupaten. Ternyata tidak ada apa-apa, tidak banyak kejadian yang mengerikan seperti yang diunggah-unggah di media sosial. Jadi saya menghimbau kepada semua masyarakat, khususnya yang hadir di sini, kita kan punya teman, punya karyawan, punya perusahaan, sampaikan kepada teman-teman masyarakat bahwa vaksin itu sebuktinya adalah aman.
Jadi jangan sampai kesempatan emas yang dipanggil diberikan tidak dimanfaatkan. Karena gini loh, vaksin ini terbatas jumlahnya, manfaatnya luar biasa untuk menjaga kesehatan kita. Jangan sampai begitu ada panggilan kita agak seperti katakan sombong. Hal yang baik kok ditolak, itu akan diambil oleh orang lain. Banyak sekali yang minta di luar jatah. Jadi kalau ada yang dapat panggilan, silakan, tidak perlu ragu-ragu, ya. Kecuali dalam screening ketemu yang 14 ini, ya, tidak boleh memang. Bagaimana dengan kenapa sih yang divaksin hanya 18 sampai 59? Ada yang mengatakan, wah, kami yang sudah tua-tua ini biarin mati aja gitu dok, tidak dilindungi. Terus anak-anak kami yang di bawah 18 ini gimana, dibiarin saja? Kenapa dibeda-bedakan hanya kelompok ini aja yang divaksinasi? Dasarnya adalah semua penelitian. Uji coba yang dilakukan adalah pada usia 18 sampai 59. Itulah kesimpulan yang diambil dari kelompok itu. Peneliti tidak meneliti di atas 59 dan di bawah 18. Kapan diteliti? Sedang diteliti. Ini kloter 1 18 sampai 59. Bagaimana dengan yang banyak meninggal? Adalah orang-orang di atas 59 tahun atau punya penyakit yang namanya komorbid, penyakit penyerta. Itu kan yang paling rawan meninggal kelompok itu. Bagi kami sih harusnya itu yang dilindungi. Jangan takut, kami sedang pendataan untuk kelompok yang di atas 59. Akan divaksinasi segera, perintah Presiden. Ya, Om, berapa umur Om? Bisa. Yang penting lolos screening, ya. 60 tahun ke atas akan dapat vaksin yang namanya CoronaVac. Jadi bukan Sinovac. CoronaVac vaksin yang antigennya beda, yang akan disesuaikan dengan keadaan orang yang lansia. Pak JK 78 tahun, Kiai Ma'ruf Amin Wapres 80 tahun sudah dilakukan vaksinasi dan tidak ada apa-apa. Ya, vaksinnya belum didistribusi tapi sudah ada di Indonesia. Jadi tidak usah ragu, tidak usah banyak sudon. Pemerintah tidak memperhatikan ya orang tua kita sebenarnya itu, ya, pasti akan dilindungi. Semuanya penelitian sedang dilakukan, termasuk di atas di bawah 18 tahun. Penelitian itu sedang berlangsung karena ini penyakit yang baru. Mohon bersabar, pemerintah itu punya langkah step by step yang bisa berubah setiap, bisa hitungan hari, bisa minggu kebijakan itu. Itu aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mensukseskan yang namanya vaksinasi. Karena sekarang ini dengan semboyan 3M tambah 1V atau 4M tambah 1V, itu 4M-nya itu kayaknya tidak jalan. Ya, orang di mana-mana kan masih di pasar masih apa ya istilah Pak gulung-gulung gitu. Orang di supermarket masih, di jalan-jalan banyak juga yang tidak pakai masker. Harapan kita cuma satu sih, vaksinasi. Ya, mudah-mudahan